perawatan burung gagak versi satwa sakti. Masih anak-anak, masih dibantu suap. Tuh, 2 kali lipat dari panjang badannya. Resikonya ya hancur bulunya teman-teman, rusak gitu. Wah, dia seneng banget nih ngepakin sayap, aktif banget teman-teman. Dan dia kepo dan jair, manja juga tentunya. Makan. Tuh, lucu banget ya, makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satu Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke teman-teman, hari ini gue ngebahas soal perawatan burung gagak versi satwa sakti teman-teman. Nah, mungkin berbeda dengan versi orang lain atau pemelihara yang lain ya teman-teman ya. Alhamdulillah, perawatan yang gue lakuin ini berjalan dengan bagus ya, sampai bisa sebesar ini nih si Wowo. Wowo lagi di atas nih, kelihatan nggak? Ada di kandang belakang ya. Dan ini yang baru nangkring teman-teman, masih anak-anak, masih dibantu suap. Tuh, kayak gitu ya. Oke, kita bahas soal kandang dulu ya. Yang satu ada di luar dan yang satu ada di dalam. Wah, macem-macem ya teman-teman ya. Karena sifat burung gagak itu berbeda-beda, jadi ada burung gagak yang anteng di tangkringan dan ada yang nggak anteng di tangkringan. Jadi harus ditaruh di dalam kandang teman-teman. Gitu. Oke, kita bahas kenapa sih dia bisa nangkring. Karena dia masih anak-anak teman-teman, masih bisa diatur ya. Ada yang benar-benar nurut di tangkringan terus, dan ada juga yang nggak betah. Misalnya di tangkringan, terus tiba-tiba lompat kemana-mana, terbang kemana-mana. Nah, kayak si Wowo nih teman-teman nih, akhirnya dia di kandang gitu. Kalau dia anteng di tangkringan, nggak mungkin dikandangin teman-teman. Wah, lapar sepertinya dia. Nah, untuk ukuran kandang yang relatif cukup teman-teman, itu 2 kali lipat dari panjang badannya. Kenapa gue bilang 2 kali lipat dari panjang badannya? Misalnya dari ujung ekor sayap ya, ujung ekor sayap sampai ujung paruhnya 2 kali lipat. Karena kalau kita ngepres, ketika dia bolak-balik gitu, si ekornya itu kena besinya, otomatis bulunya bakal rusak teman-teman. Jadi harus diperhatikan ya, kandang harus besar. Bisa aja sih kandang yang nggak terlalu besar, tapi resikonya ya hancur bulunya teman-teman, rusak gitu. Wah, dia seneng banget nih ngepakin sayap, belajar ya gitu teman-teman untuk kandangnya. Nah, burung gagak terkenal dengan burung yang aktif banget teman-teman, dan dia kepo dan jair, manja juga tentunya, manja. Jadi gue di sini pakai alasnya itu, ini kan kandang ya teman-teman ya, kandang. Terus alas bawahnya itu gue taruhin serbuk kayu. Kenapa gue taruhin serbuk kayu? Karena kotoran si burung gagak itu banyak. Nah, gue taruh serbuk kayu di situ, bisa pakai tanah juga. Itu bisa buat pupuk teman-teman. Jadi nggak harus bersihin tiap hari ya, karena lumayan banyak kotorannya burung gagak itu. Ya udah, kasih serbuk kayu aja, nanti kotorannya itu diserap sama serbuk kayu dan bisa jadi pupuk teman-teman. Dan udah gitu kan, burung gagak itu di dalam kandangnya harus ada mainannya teman-teman, entah itu kertas, kardus, atau apapun itu. Dia termasuk burung yang bosenan ya. Misalnya kita kasih kardus nih, dirobek-robek, dan habis itu dia nyari mainan lain. Bahkan kadang ada yang dirobek sekali, habis itu pengen mainin yang lain. Kita bisa kasih kayu buat patok-patokannya dia, seperti ini nih. Terus sama ini nih apa, batok kelapa nih sebelah sini nih, batok kelapa. Itu buat mainan si burung gagak gitu. Jadi dia benar-benar sangat apa ya, kayak anak kecil lah, pengen main mulu bawahnya gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya untuk kandang. Dan selanjutnya untuk makanan. Nah, makanannya bermacam-macam teman-teman, variatif ya makanannya itu, banyak, bervariasi makanannya itu. Karena burung gagak ini omnivora, bukan karnivora loh ya. Banyak orang yang salah kaprah kalau burung gagak itu katanya karnivora.
Padahal tidak teman-teman, burung gagak itu makan apa aja, bahkan dedaunan dia makan juga ya teman-teman. Nah kalau di Sabto Sakti makanannya itu berbeda dengan yang lain teman-teman. Kalau makanan harian di Sabto Sakti itu biasa ngasih makan pakai cat food. Udah ada setahun lebih ini pakai cat food, dan baru-baru ini ditambahin pakai pur basah teman-teman. Ternyata mau ya, yang penting purnya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bikin seret, jadi airnya banyakin gitu. Terus untuk vitaminnya, untuk extra foodnya, kalian bisa ngasih daging, bisa kasih buah, bisa kasih serangga. Itu bagus untuk daya tahan tubuh si burung tersebut. Dan jangan lupa jemur juga teman-teman. Jemur ya nggak usah lama-lama, 15 atau 30 menit di pagi hari antara jam 9 sampai jam 11. Terserah kalian mau pilih di jam berapa, intinya segitu. Kalau misalkan dia dilepas terus dia berjemur sendiri, itu lebih bagus teman-teman gitu. Hei. Lucu. Nah terus pemberian minyak ikan. Kalau di Sabto Sakti pemberian minyak ikan itu seminggu sekali teman-teman, 1 butir aja. Kalian bisa beli di Tokopedia Sabto Sakti. Di situ ada minyak ikan yang dijual cukup murah kok, kalau nggak salah itu 50 piece, harganya 4.000 kalau nggak salah deh, lupa gua. Si bawa tuh lucu banget ya. Nah berbeda dengan kalau burungnya masih anak-anak belum bisa nangkring teman-teman, kalian bisa pakai kardus, atasnya dibuka, dan alasnya kalian bisa pakai ilalang. Ilalang itu daun-daun apa ya, alang-alang kering gitu teman-teman. Kalian ambil, kalian gulung-gulung kayak sarang burung, itu bagus juga. Nah selain pakai ilalang, kalian juga bisa pakai kain teman-teman, tumpukan kain ya, asal jangan polos datar, kasihan nanti susah nyengkrem teman-teman. Tuh lucu banget ya. Nah ini versi Sabto Sakti, mungkin udah pernah gue bikin konten ya teman-teman, tapi kurang lengkap gitu. Tuh kayak si Wowo tuh. Wowo ini termasuk bosenan. Mungkin burung gagak lain juga bosenan teman-teman untuk makanan ya. Ada yang doyan makan cat food. Misalnya nih si Wowo ya. Si Wowo itu makannya bermacam-macam teman-teman. Misalnya hari ini dia mau makan cat food pagi ya. Siang itu bisa-bisa dia nggak doyan teman-teman. Dia minta makanan yang lain, bosenan, sama kayak manusia. Siangnya nanti minta daging, atau minta serangga, atau minta pur. Itulah anehnya dia ini. Dan dia kebetulan terkenal berisik. Berisiknya itu ada 2 macam ya, berisik karena lapar, berisik karena pengen main, berisik karena kesepian teman-teman. Jadi ya wajarin aja kalau burung gagak kalian itu berisik ya. Wah. Nah ini waktunya ngasih makan. Makan. Tuh lucu banget ya, makan. Tuh lucu. Makan teman-teman, lucu ya. Hei. Udah deh. Nah kayak gini nih, ada yang dimuntahin, ada yang enggak. Kalau daging sih sudah dipastikan dia makan ya teman-teman ya. Daging itu doyan banget gagak. Wah lucu banget dia. Nah kebetulan kalau yang ini nih sebenarnya nggak anteng di tangkringan teman-teman. Anteng sebentar, ntar ditinggal, tiba-tiba udah ada di atas gitu, terbang pendek-pendek ya. Nah mungkin ada yang versi berbeda untuk cara merawat burung gagak atau cara memelihara burung gagak, bisa tulis di kolom komentar. Jadi bisa untuk referensi teman-teman yang pengen pelihara burung gagak atau udah beli burung gagak tapi bingung gimana sih cara merawatnya. Nah tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, kalian jabarkan di sana, kita sharing bareng di kolom komentar gitu. Wah lucu. Nah gue kasih tahu ya, ada beberapa orang kicau mania, yang pengennya itu burungnya ngepur. Kalau gagak sih jangan ya, jangan full pur gitu teman-teman. Karena kenapa? Karena takutnya dia daya tahan tubuhnya kurang. Jadi kalian harus ngasih extra food seperti daging-dagingan, daging ikan bagus tuh, daging-daging segar ya.
daging matang juga masih doyan dia. Wah, oh ini. Sini. Makan dia. Lucu banget. Perawatannya sama kok untuk jenis gauk atau engkak. Nah, yang nggak tahu gauk itu raven dan engkak itu crow ya teman-teman ya. Bedanya dari segi ukuran dan suaranya. Udah pernah gue bahas kok, cari aja perbedaan burung gagak gauk dan burung gagak engkak. Udah ada di video lama. Masa gue bahas lagi? Nggak mungkin lah ya. Cek aja langsung di YouTube gitu. Oke. Mungkin cukup itu ya teman-teman. Thank you buat yang udah nonton video di Satrio Sakti. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.